jamaah. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema pakaian adalah penjagamu wahai wanita. Masya Allah, tadi dari segmen 1 sampai 2 kita sudah membahas banyak sekali dari model-model pakaian wanita. Mulai dari yang diperbolehkan sampai yang tidak diperbolehkan. Nah sekarang kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai pakaian wanita ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Vi, tungguin. Kamu nggak dipakai kaos kakinya? Ya elah Lil, ntar aja nanggung habis sholat. Ivi, kita kan sholatnya di atas. Lagi pula di sini ke tangga itu banyak hewan yang berlalu lalang. Belum lagi di tangga, mungkin banget kaki kita kesingkap. Ya udah, kita pakai aja yuk kaos kakinya. Udah deh. Ih, ribet banget. Apa sih menariknya? Cuman kaki ini doang. Dear, kaki cantikmu adalah aurat. Dimanapun dan bagaimanapun, tetap tak boleh dilihat oleh yang bukan mahram ya. Nah ini Bib, zaman sekarang nih banyak sekali menjadi permasalahan Bib mengenai sendal atau alas kaki yang baik untuk wanita. Kadang kan kita juga bicara soal pakaian muslimah pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Bib ya. Nah seperti di tayangan barusan tuh mereka juga membicarakan perihal alas kaki. Sebenarnya bagaimana sih Bib alas kaki atau sendal yang cocok untuk dipakai muslimah saat ini Bib. Dan bagaimana alas kaki yang biasa digunakan para istri Rasulullah dan istri para sahabat terdahulu Bib. Masya Allah, tadi itu menarik tuh. Menarik ya. Karena banyak yang ngambil wudhu, dia kakinya kelihatan. Nah, pas kakinya dilepas. Waduh, ini yang jadi masalah. Sebenarnya nggak boleh ya Bib ya? Nggak boleh. Bahkan dia terlihat auratnya. Waduh, itu Nah, apalagi di menurut YouTube. Imam Syafi'i kan uilal wajah wal ka'fain. Kecuali muka dan telapak tangan. Betul. Kakinya berarti kan auratnya kelihatan, berdosa. Berdosa ya. Setelah yang Nah. satu ini aja, Pak. Pas jangan Bib, ini sekarang Bib mohon dijawab Bib ya. Hobi banget ya setelah yang Kasihan tadi ini udah nungguin nih pada jamaah yang di rumah sekarang disuruh nunggu lagi Bib. Mohon dijawab sekarang ya Bib ya, silakan Bib. Afwan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bercerita, "Anam ra'ata min bani Israila kanat qasiratan fatakhaddat laha na'lain min khashabin fakanat tamshi baina amra'atain tawilatain tatawallu bihima." Jelas bahwasanya ada seorang wanita Bani Israel yang bertubuh pendek, memakai sendal dari kayu, kemudian berjalan di antara dua wanita yang tinggi. Dia agar terlihat menjadi tinggi dengan menggunakan sendal tersebut. Sesungguhnya sumber kebinasaan pertama yang dialami Bani Israel adalah adanya seorang wanita miskin, yang memaksakan diri untuk membeli baju, beli parfum, gaya wanita yang kaya, sok-sokan, padahal makan aja susah, buat kebutuhan pokoknya aja susah. Akhirnya dia glamor ya kan, agar terlihat keren, mewah, pamer lah ya kan. Padahal di rumahnya Susah makan aja. Nauzubillah min dzalik. Nah, terus apa lagi? Dan dia menaburi dirinya dengan wangi-wangian. Lalu yang terjadi adalah bahwasanya dia itu berjalan di antara dua wanita yang tadi itu banyak sehingga laki-laki yang membuntutinya. Akhirnya dia dikenal wanita yang memakai jinjit, jinjit. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menjelaskan celaan bagi wanita yang memakai alas kaki jinjit. Karena apa? Hakikatnya mengikuti wanita Bani Israel. Dan ini juga bagian daripada tabaruj. Wa karna fi buyutikunna wala tabarajna tabarajal jahiliyah ul-ula. Jelas jahiliyatil ula. Jelas bahwasanya hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dengan tabaruj seperti orang-orang jahiliyah. Dan kita harus paham bahwasanya salah satunya memakai sendal atau sepatu jinjit ini karena wanita memakai ini agar kelihatan semakin seksi, semakin keren, menarik daripada pandangan laki-laki, dan ini yang tidak diperbolehkan oleh hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang kedua, dan ini bisa bentuk daripada penipuan, tajwir, karena melakukan hal tersebut. Kriteria yang benar adalah yang teplek. Nah, kita mau lihat contoh kan nih, yang teplek bawahnya dan tidak jinjit, ya kan? Dan yang terpenting adalah memakai kaos kaki biar tidak terlihat auratnya. Ayo kita lihat dulu, silakan di LED. Wah, kita lihat ini adalah sandal Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW sendalnya itu diikuti oleh sahabat-sahabat, termasuk wanita juga. Jadi teplek
nggak apa Nggak ada tinggi nggak ada apa? tinggi, nggak jinjit lah, jinjit. ya kan, nggak jinjit. Iya. Nah, Hak seperti ini. mungkin ya. Dan juga Begitu. ada talinya. Dalam sebuah riwayat ada talinya yang mengikat daripada belakangnya. Oh. Ini sunnahnya Rasulullah SAW dan ini adalah naklunnya Rasulullah SAW. Ini Masya Allah. Dan yang terpenting tadi tuh, yang kita bahas tadi. Iya Bib. Ingat, kaos kaki itu adalah auratnya. Aurat. Jangan sampai kelihatan. Jadi Jangan sampai kaos kelihatan kaki itu kaki. dipakai. Oh, gitu. Wajib dipakai. Menurut mazhab Imam Syafi'i, wajib dipakai. Kalau enggak, auratnya kelihatan. Dia Betul. berdosa. Waduh. Kan keseringan biasanya ngambil wudhunya di sebelah sana, tuh habis itu nggak pakai kaos kaki lagi dari jalan masuk ke Betul. masjid ataupun musola. Akhirnya kakinya kelihatan oleh laki-laki yang lalu lalang. Betul, karena ada Inilah- beberapa musola ya Bib yang masih berdekatan ya Bib, tempat Betul. wudhunya. Dan inilah yang menjadi dosa. Karena apa? Auratnya terlihat, auratnya kelihatan. Waduh, alhamdulillah nih nambah ilmu lagi. Mudah-mudahan ini jadi catatan ya buat para muslimah yang sedang berwudu atau sedang sekarang memperbaiki pakaiannya. Mudah-mudahan tadi bisa mendapat pencerahan nih dari Habib. Terima kasih ya Habib ya tadi. Aduh, alhamdulillah nih dapat ilmu baru. Nah, sekarang saya mau ke Ustazah lagi nih. Ya, Ustazah, apa nih, apa punten nih? nih. Aduh, sebenarnya bingung nih gimana sih sebenarnya pakaian olahraga yang baik gitu ya Yang menurut baik ya. Islam karena kan Masa ya beraktif. pakai gamis ya? Iya, nggak mungkin. Keserimpet ntar dia Apalagi lari-lari. misalnya naik sepeda, pokoknya banyak lah Pak aktivitas-aktivitas yang membutuhkan pakaian yang lebih nyaman dan support untuk aktivitas tersebut. Nah, gimana sih kriterianya untuk para muslimah milenial ini harus seperti apa untuk di saat menggunakan aktivitas yang lumayan olahraga seperti itu? Mohon penjelasannya Ustazah. Iya, mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ya. Ustaz Syam, Habib semuanya. Jemaah. Yeay. Ayo jemaah. Yeay. Bangun dong, bangun. Bangun, atuh, bangun. Astagfirullahaladzim. Olahraga, Amma olahraga. ba'du. Nah, kalau kita ngomongin kriteria pakaian syar'i, apa sih arti syar'i? Dalam surat Al-Qur'an dinyatakan ya, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami jadikan ya untukmu, untuk agama kita, yaitu peraturan-peraturan syariat dalam agama ini. Fattabi'ha, maka ikutilah. Jadi kalau emang ada peraturan, jadi syariat itu artinya apa? Pakaian syar'i, pakaian yang udah ada aturannya. Tadi guru-guru kita sudah menyatakan, jangan ketat. Apalagi kalau baju olahraga kan kadang tuh ya bahannya kaos tuh ya. Itu kalau bisa jangan warna kulit. Kadang-kadang kita pakai baju, udah bahan kaos, warnanya warna kulit. Udah gitu ketat, ya Allah dari jauh deh kayak orang yang maaf nih gak berpakaian. Jadi tetap harus longgar, gak membentuk lekuk tubuh. Apalagi kalau misalnya coba tolong di Mungkin ini mau bawain praktek contoh nih, baju saya olahraga bantuin kayak bawa apa nih. sih ya? Alhamdulillah. Gak membentuk lekuk tubuh gitu loh nih. Ya, siap. Nah, Ustazah ini ada contoh baju. Contoh baju buat olahraga. Baju apa nih? Olahraga ya. Ya, karena kan kadang kalau olahraga kalau kita pakai kayak gini, misalnya kita goes, takutnya keserimpet di ini. Gimana tuh? Keserimpet Iya. di apa namanya, Pak Ustadz? Gosean. Keserimpet di apa sih namanya itu ya? Goesannya Nah, ya. Kalau goes tuh biasanya anak saya nih atau saya nih pakainya kayak gini nih atasan. ini atasannya. Tebel ya kan, ini kan lebih tebel dia nih. Oh, Ya maaf ya pemirsa, Oh ya mohon mohon maaf maaf. ya. Aduh. Ini kan pemirsa gantungan baju. Nah ini ya kita pakai atasan nih. Atasannya Dan ini hoodie atasan gitu ini ya. tebel, hoodie, dan kita udah pakai hijab misalnya kan yang nutupin leher. Lehernya. Maka kalau misalnya kita pakai pun hijab yang namanya seleher gini ya, maka kita harus tutupin dadanya dengan baju yang tebal seperti ini dan kita pakai hoodie. Dan kalaupun misalnya ternyata warnanya warna kulit, ini jangan. Karena kan kita kalau kulit sama kulit dari jauh dia ketat, aduh ini orang kayak nggak pakai baju. Iya. Nah, begitu kan ya. Nyaru Jadi ya. seperti ini dan boleh pakai celana panjang. itu celana yang tidak dipegang menyerupai Ustaz Syam ya? laki-laki. Nih celana panjang nih. Nah, karena kan celana Wih, panjang ini nggak juga ngetat nih, bagus ya. longgar gitu Longgar. dan nyaman. Tapi Tuh. tergantung ukuran paha juga sih. Ukuran paha juga, Iya. karena memang ada Pahanya juga orang gemuk pahanya ini yang nggak gimana longgar. gitu. Kalau biasa pakai S berarti pesennya L kali Iya, ya. Dan jangan benar. lupa juga nih Kak Mikdad, ini yang namanya bahan juga harus kita lihat kenapa kalau dia nggak nyerap keringat, maaf, kan ada bau-bau yang nggak sedap tuh kalau nyerap Betul. keringat. Itu juga ganggu kita sebagai muslimah. Ini orang bau banget sih. Hari kita dikatain seperti itu ya kan, Masya makanya Allah. bahannya harus ingat nih, harus yang namanya menutupi menyerap keringat juga. Dan ingat nih, pokoknya ditutupin dadanya, apalagi kalau dia olahraganya lari-lari. Kamikdad. Iya, betul. Nih pemirsa, kalau yang namanya kita olahraga lari-lari harus tutupin dada. Nih, Nah, nih itu coba harus deh permisi diperhatiin maaf lah, deh punten ya. ya. Coba ini, kalau Kakak ini- Indi kesini Maaf saja nih sebentar. ada ini. Ininya. Itu Oh, apa Udah nih? kayak jualan online gini ya. Iya, Kita ini saya ini juga lagi jualan promo online ya. gini. Nah, ini Oh, kita panjang ya, sampai ke nutupin. perut ini ya. Masya Panjang, Allah, nutupin dada, nutupin perut. Malu lah Betul. ibu-ibu ya Cin ya, semuanya juga sudah serba Masya besar Allah. gitu ya. Jadi kalau bisa nutupin, menjulurkan ke dadanya. Karena dalam surat An-Nur ayat 31, julurkanlah kain kudung ke dadamu. Jadi juyub dalam kitab Lisanul Arab artinya 3, menutupi lehermu,
menutupi dadamu dan menutupi kantong ya, kantong bajumu. Jadi juyub ini berarti lengkap, nutupin leher, nutupin dada dan nutupin kantong bajumu. Waduh, Jadi mudah-mudahan Masya Allah. jadi kita olahraga dapat, sehat Betul. dapat, insya Allah pahala juga dapat ya muslimah ya. Masya Mudah-mudahan tetap terjaga. Emang sedikit rempong tapi insya Allah rempongnya rempong pahala. Betul. Gitu Bib ya. Benar Aduh. kita capek dulunya ya Bib Paling ya. paling bagus memang olahraga dalam rumah ngepel Oh ya. iya benar. Ya. Ngepel, Paling aman nyapu. sudah itu ya. Masya Iya, Allah. kalau kira-kira Alhamdulillah gitu. ini terima kasih Ustaz Jalul berarti udah nih ya. Iya dah, nih. Alhamdulillah jadi jamaah yang di rumah tahu nih kalau olahraga nih ada referensi tadi ya. Masya Referensinya Allah, atas sih- bawah Iya, ya. ini saya kembaliin dulu nih punten ya. Terima kasih Kakak Mikdad. Iya, Terima sami-sami. kasih Habib, Aduh. Ustadz. Mohon maaf ya Alhamdulillah. pemirsa. Karena memang bicara zaman sekarang kan perempuan juga aktivitasnya ya banyak. Oh, Ada yang banyak bekerjanya banget. juga sama kayak laki-laki kayak di tayangan tadi sebelumnya. Alhamdulillah. Baik jamaah, kita masih membahas tentang pakaian muslimah nih, Masya Allah. Banyak sekali juga memang zaman sekarang model-model dari motif-motif. Nah biar nggak bingung, nanti sebelum kita tanya-tanya lagi sama guru-guru kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Lihat, jadi ini abayanya itu sangat spesial ya istilahnya. Keren-keren banget gitu guys, lihat. Ini mau udah pasti harganya mahal-mahal, tapi kok nggak ada. Lihat, ini berkualitas banget. Nggak kayak abaya-abaya yang di sana. Nggak kayak abaya yang di luar gitu. Harganya kita lihat berapa. Pengen tahu harganya? 2.800 real. Sama dengan berapa ya? Sekitar 9 jutaan lah. Bener kan? Masya Allah. Lihat. Ini asli ya istilahnya. Wah lumayan ya, seharga bisa beli sembako berapa pack itu? Satu dress, saya kira berapa kodi, Masya Allah. Nah ini kita mau ke Ustaz Jam dulu nih, Ustaz Jam, Masya Allah Siap, luar siap, biasa. siap. Tadi kita saksikan ya tayangan tadi ya, ada dress yang lumayan tuh harganya mahal banget ternyata. Itu pakaian Arab. Pakaian Arab mungkin Ya, bahannya makanya juga. pakaian Islami tidak harus pakaian Arabi. Oh, Ya. Masya Allah. Ini ya biar bisa membedakan juga Cico jamaah nih, yang ada di cico nih. rumah ya. Nah ini yang mau saya tanyakan, benarkah para muslimah harus memakai pakaian yang indah? Tapi pakaian yang indah itu kan biasanya ya mahal lah, pasti namanya juga indah, bahannya juga mungkin dari sutra, dari apa. Nah ini adakah yang menurut Islam itu bahan yang dilarang untuk dibuat pakaian bagi muslimah? Ini mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib Utsman, Ustaz Zalulung, Mas Mikdad. Berbicara tentang bahan yang tidak boleh dipakai, tentu saja bahan yang mengandung najis yang pertama. Yang kedua, selebihnya semuanya boleh kalau untuk perempuan. Laki-laki yang tidak boleh pakai sutra, tidak boleh pakai emas. Kalau perempuan mah bebas gitu ya. Saking dibebaskannya, maka mereka boleh mengenakan apapun. Tapi syarat-syaratnya ada, nggak boleh terlihat lekukannya dan juga tidak boleh tembus pandang. Maka subhanallah, semahal apapun yang penting mampu ya. Yang susah itu yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya ada yang mahal, kalau dia mampu untuk membelinya dan itu tidak tabdzir, tidak mubazir. Apa itu tabdzir, mubazir? Lebih banyak pengeluarannya untuk pakaian dibandingkan sedekahnya misalnya. Atau karena pakaian, gara-gara pakaian dia pelit sama uang jajan anak-anaknya. Gara-gara pakaian dia pelit sama suaminya. Maka subhanallah itu yang tidak boleh untuk kita pakai ya, berlebih-lebihan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan israf. Berlebih-lebihan. Ya, apa juga berlebih-lebihan? Kan kata Al-Quran, pakai pakaian terindahmu untuk beribadah, untuk menuju masjid. Jangan terbalik. Kalau mau sholat, pakai mukena putih yang udah bintik-bintik hitamnya. Giliran mau kondangan, pakai baju 10 juta. Subhanallah. Dan bajunya tidak mau terulang. Tidak mau terulang. Kenapa? Aduh, pengen kondangan gak punya baju nih. Padahal di lemarinya penuh. Kata suaminya, nggak punya baju gimana itu lemari penuh. Itu udah pernah dipakai, udah itu pernah kayak dipakai. dialog udah saya pernah- ke istri saya itu. Masa sih? Dia selalu bilang nggak punya baju, padahal bajunya di lemari banyak. Sebenarnya saya juga begitu. Curhatan para suami ya Bib Kayaknya ya. saya Ya kesindir Bib ya. nih. Saya kesindir nih. Habib diam-diam ngangguk. Bener juga. Mau kemana-mana selalu cancel gara-gara bilangnya nggak punya baju. Padahal baju di lemari numpuk. Maka subhanallah. Nah ini yang sekarang juga banyak juga ternyata bukan masalah bahannya.
dia sudah memakai pakaian longgar. Sekarang ada model jeans yang longgar tuh biasa dipakai. Nah, Kulot. apa namanya? Kulot. Kulot ya? Jeans, Namun kulot. sayangnya cuttingannya dia itu ankle di atas mata kaki. Iya. Sayangnya yang memakainya perempuan. Padahal yang diperintahkan untuk la isbal itu adalah laki-laki. Jangan berlaku isbal. Isbal itu apa? Celana di bawah mata kaki. Maka subhanallah Rasulullah juga mengingatkan untuk kita para laki-laki untuk tidak memakai celana di bawah mata kaki. Namun berbeda pandangan ulama apakah ini wajib ataukah ini adalah sunnah. Karena kalau kita mengatakan wajib, siapapun yang ada di bawah mata kaki celananya maka berdosa. Namun ternyata ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat ulama, karena ternyata ilatnya adalah karena kesombongan tadi. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya juga selalu di mata kaki nih. Maka kata Rasulullah, kamu tidak karena kamu kurus gitu ya. Jadi selalu melorot gitu. Jadi selalu berada di bawah mata kaki. Ya dahulu orang itu semakin panjang kainnya semakin sombong. Ya kan? Raja-raja itu kan panjang gaunnya di belakang gitu kan. Oh ya, pakaian gitu kebesarannya diseret-seret. Maka dikatakan jangan sampai melebihi mata kaki supaya tidak sombong. Sekarang kebalik. Banyak orang di atas mata kaki celananya tapi dia sombong karena merasa dia mengikuti sunnah, yang di bawah mata kaki celananya tidak mengikuti sunnah. Padahal apa yang membuat dilarang adalah karena kesombongan. Kemudian, bolehkah pakaian daripada kulit hewan? Nah, itu tadi hilangkan dulu najisnya. Jikalau sudah disamak, jikalau sudah dihilangkan darahnya segala macam, dari kalangan Syafi'iyah dan juga jumhur ulama membolehkan daripada pakaian daripada binatang. Tapi ingat, jangan binatang yang dilindungi. Ya misalnya binatang yang dilindungi, binatang langka lalu dipakai untuk pakaiannya, maka subhanallah ini tidak diperkenankan. Berpakaianlah yang wajar. Wajar itu misalnya di daerah tersebut memang dipakai seperti itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, wah luar biasa. Bener ya, hewan dilindungi, jangankan dipakai pakaian, buat dipelihara aja nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Itu. Apa sekarang yang jarang harimau Sumatera udah hampir punah. Iya. Wah itu pokoknya banyak nih zaman sekarang memang yang kulit juga kulitnya harus diperhatikan dulu, kita harus tahu dulu nih mengenai produknya yang mau dipakai. Masya Ya, Allah. termasuk binatang yang haram. Yang Ya, haram. Yang haram Contohnya dagingnya. babi. Ya, Nah, mohon kita maaf juga, anjing mohon maaf. misalnya. Iya betul. Waduh, Masya Allah, berarti banyak yang harus diperhatikan dalam hal berpakaian bagi muslimah. Ya nggak Ustazah Lulung? Oh iya dong, itu Nah. penting banget perempuan. Apa Iya, aja tapi masalahnya gini, diperhatikan ya aurat gitu ya. Iya, tapi kalau zaman milenials ini, apalagi yang suka posting foto gitu ya di sosial media, pasti pengen tuh nge-mix and match pakaiannya iya. gitu. Gimana That's ya? right. Biar gue tuh tetap kelihatan keren gitu. Gimana ya caranya supaya Iya. tetap stylish, tetap fashionable. Nah, tapi yang mau saya tanyain ini sebenarnya bagaimana nih kalau muslimah yang pengen mix and match tapi tetap diperbolehkan oleh syariat Islam. Terus bagaimana juga nih hukumnya kalau misalnya masih ada yang galau nih bekerja gitu ya, masih Pakaiannya, bekerja tapi pakaian pakaiannya masih kerja. belum syar'i. Ini Oh, harus seperti gitu. apa nih Ustazah, mohon penjelasannya Baiklah, silakan. mohon izin Ustadz, Habib semuanya. Jamaah. Jadi kalau kita ngomongin pakaian ya pemirsa, Islam itu yang dirahmati Allah. Apakah dalam Islam khususnya bagi muslimah nih ya, masih bisa nggak sih melakukan mix and match ya kan? Atas bawah, outer, atau mungkin yang namanya outer panjang, outer pendek dan sebagainya. Ini gimana sih? Ya kan tadi dinyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 26, intinya Allah telah menurunkan qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum. Sudah benar-benar Allah turunkan pakaian ini untuk nutup aurat kita. Aurat kita kan adalah aib. Kita malu kalau kita liatin apa-apa yang memang tidak sepantasnya untuk diliatin gitu loh. Apalagi kalau pakaian ini tidak syar'i ya kan. Mix and match sih oke, tapi itu tadi merah kuning hijau, di langit biru, ungu, ini ono. Nah, ini kita juga harus pantaskan. Karena apa? Allah itu sangat cinta dengan keindahan, karena Allah itu sangat indah dan cinta dengan keindahan. Nah, kita coba nih mix and match apa sih kalau anak milenial? Ada itu pakai outer zaman Jaket, sekarang. outer, Ada yang ya. namanya pokoknya banyak sekali. Kayak Umi panggilin anak Umi lagi deh ya Kakak Oh, Indi. boleh banget nih, pas Coba kita banget nih, praktekin dulu, alhamdulillah namanya nih anak ada. milenial ya Bener. kan. Aduh maaf ya Kak Indi ngerepotin, tapi ya memang ini butuh praktek nih kita nih biar Ya. nggak bingung nih jamaah yang di rumah nih. Nah, jadi kalau kita ngomongin mix and match, ada emang beberapa teman-teman kita yang memang masih bekerja di Betul. beberapa instansi, kan tentu tidak semuanya pakai gamis. Betul. Kalau pakai gamis kan pasti mungkin menjadi guru pondok pesantren misalnya. Betul. Tapi kalau misalnya dia bukan di pesantren, dia bekerja, gimana? Galau nih, masih atas bawah. Iya. Yang penting jilbab juga menutupi yang namanya dada. Kemudian kalau misalnya pakai outer gimana sih Kak? Coba deh kalau pakai outer di Coba. mix and match deh.
Wih. Nah, ini misalnya kita bayangkan bajunya hitam nih. Iya ya. Ya, baju hitam nih, gamisnya kita pakein outer. Nah, ini kan juga kalau untuk keren bekerja ya. mungkin di pondok pesantren atau apa mungkin masih Iya. bisa masuk. Tapi Iya. kalau bekerja di instansi yang mungkin pakai blazer, tau kan Kak? Betul, blazer kayak jas gitu ya, Terus tapi- yang jilbabnya mungkin diikat ke belakang. Iya, Nah, itu betul. sebenarnya nggak apa-apa. Karena apa? Tadi juyubihina dalam kitab Lisanul Arab artinya menutupi leher. Yang penting leher tutup dan ini di bagian dada dilonggarin lagi bajunya. Seperti Masya tambahin Allah. dengan outer, ya kan? Nah, ini bisa seperti ini, outer panjang boleh, outer yang agak pendek juga boleh. Nah, seperti ini ya Ini ada pemirsa. contoh, waduh. Nih, coba nih yang panjang outernya. Nah, kalau outernya misalnya mungkin tidak sampai panjang, coba dipakai. Nah, ini coba outernya dipakai lagi. sepinggang ya. Kalau ini Kalau tadi sepinggang, ya, kan anak-anak zaman now tuh milenial tuh ya Iya. outernya macem-macem. Yang penting gambarnya dilihat lagi. Gambarnya- Jangan yang namanya macem-macem lagi. Gambar orang yang namanya bunuh diri, astagfirullahaladzim. Gambar tengkorak, ya kan? kayak tadi ya, Dan kawan. ini ya, tetap menutupi dada. Ingat, tetap menutupi dada. Pemirsa ya Allah tolong please deh, please ya kan. Ya seperti inilah paling enggak. Kalau saya sih ibu-ibu ya bukan cuma nutupin dada, kamikdat, nutupin perut. Maklum lah. gitu ya. Benar. Nah, tangannya ini juga Pak. nih. Oh, ini salah satu Nah. contoh nih mix and match pakai ini Outer, ya. ya Iya. kan? Dan ini kalau bisa tangannya juga Tangannya ditutup. tertutup Karena memang juga. tadi kan dalam beberapa mazhab nyatakan walaupun dibilang muka dan telapak tangan, tapi kan tetap ini adalah sebaiknya ditutup. Ya nih, Masya Allah. dinutupin dada kan nih kami kedap nih pemirsa. Aman ini kayaknya kalau dari sini sih. Nah, yang nggak boleh nih gini, emang sih dia pakai gamis nih pemirsa, memang dia pakai gamis, memang dia panjang gamisnya. Betul. Jadi walaupun kita tetap yang namanya mengikuti syariat, walaupun juga mungkin warnanya seperti ini, misalnya oh warnanya syari ini hitam, Iya. yang namanya tidak membentuk bayangan bagi tubuh. Tapi ternyata kalau ada beberapa mungkin ya, di antara kita yang pakai seperti ini nih misalnya nih ya, pasti bayangin deh kalau ini kekecilan atau dia membentuk lekukan tubuh, aduh kayaknya nggak nyaman deh siapapun yang pakai nih. Betul, Apalagi pasti. kalau misalnya ini dipakai kemudian lehernya ini sangat terbuka nih ke bawah. Iya. Oke, Ya, kalau gitu ya. Kak Indi terima kasih banyak ya. Kak Indi, Sekali terima lagi kasih maaf sayang ya. ngerepotin. Semoga Silakan menjadi boleh duduk kembali. anak yang soleha. Masya Allah. Terima kasih Terima kasih pemirsa, mohon maaf ya Ustazah. pemirsa, ya Allah mama rewel emang nih. Ih nggak apa-apa, Allah. luar biasa ilmunya banyak banget yang bisa didapat lagi nih karena dipraktekin jadinya lebih gampang kita ngebayanginnya. Baik jamaah jangan kemana-mana ya karena setelah ini insya Allah kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah. Dan nanti juga insya Allah setelah ini kita akan berdoa bersama dipimpin oleh guru kita Ustaz Syam. Jadi tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah.